Nah, terus faktor-faktor yang mempengaruhi etika dari seorang karyawan. Perkembangan moral. Kesimpulan riset, orang melewati tingkatan perkembangan moral secara bertahap dan tidak ada jaminan berkelanjutan perkembangan moral. Kebanyakan orang dewasa berada pada tingkat 4, yaitu warga negara yang baik. Ya, jadi kita itu moral kita dibangun dari semenjak kita kecil, dari pendidikan, dari keluarga. Nah, karakteristik individu juga mempengaruhi perilaku etis nilai ya. Keyakinan dasar tentang apa yang baik dan benar pada masalah-masalah dengan cakupan yang luas. Jadi nilai kita tuh apa? Oke, terus variabel kepribadian. Misalnya kita egonya kuat kah, atau kita kontrolnya, locus of controlnya juga apakah kuat atau lemah ya. Jadi kalau ego itu biasanya ukuran kepribadian atas kekuatan dan keyakinan seseorang. Kalau locus of control itu ada 2. Internal locus yaitu kepercayaan bahwa Anda dapat mengendalikan nasib Anda sendiri, atau external locus, kepercayaan bahwa apa yang terjadi terhadap Anda karena keberuntungan atau kesempatan. Yang harus kita kembangkan adalah kita punya internal locus ya. Jadi kita harus biarpun situasi lagi susah, kita tetap harus bisa mengendalikan kita punya kita percaya bahwa kita bisa mengendalikan kita punya nasib. Variabel struktur, karakteristik ini organisasional, mekanisme dan memandu dan mempengaruhi etika individual, misalnya sistem penilaian kerja, sistem alokasi reward, perilaku etika manajer. Misalnya kalau sistem penilaian kinerja dilakukan secara rutin, misalnya 3 bulan sekali, mungkin kesempatan untuk karyawan untuk melakukan hal-hal tidak etis mungkin akan sangat minim. Tapi kalau misalnya penilaian kinerja itu dilakukan 1 tahun sekali, bisa aja karena jangka waktunya sangat panjang, bisa aja tidak terkontrol dengan baik. Dan juga sistem alokasi reward, misalnya satu orang yang memegang keuangan perusahaan itu sangat mungkin tidak dianjurkan, harusnya ada sekelompok orang yang yang in charge dengan reward ya. Jadi dibagikan, jadi reward itu adalah kayak upah yang diberikan secara adil. Oke. Terus perilaku etika manajer, kalau manajer kita nggak berperilaku etis ya ya tentu saja pekerjaan tidak akan melakukan hal yang etis juga. Oke. Ini aja deh, etika dalam konteks internasional ya. Standar etis itu tidak universal. Tadi saya bilang etis satu daerah belum tentu etis di daerah yang lain. Oke, tindakan praktek korupsi luar negeri, praktek bisnis penerimaan terhadap tindakan korupsi yang berbeda di negara yang berbeda. Jadi kalau misalnya korupsi itu mungkin di Indonesia ya korupsi masih terjadi, tapi kalau di Cina kalau misalnya sudah ketahuan kalau dia korupsi, misalnya bisa dihukum mati. Nah, jadi kita melihat kalau di Indonesia korupsi itu ya masih oke lah ya, masih bisa ditoleransi, tapi kalau di Cina misalnya sudah tidak bisa lagi. Terus Global Compact. Global Compact ini ada beberapa prinsip dari hak seorang manusia, terus ada labor standards, ada environment. Nanti saya bisa translatekan ini, nanti saya kasih kalian. Bagaimana manajer dapat meningkatkan perilaku etis dalam organisasi? Bisa aja menerima individu dengan standar etika yang tinggi ya. Jadi waktu interview orang itu benar-benar kita lihat apakah dia mempunyai pandangan etika yang cukup atau tidak. Terus membangun kode etik atau aturan keputusan. Nah, biasanya kita ada aturan di dalam perusahaan yang harus ditaati oleh karyawan agar mereka semua berperilaku etis. Memimpin dengan contoh, jadi setiap pemimpin juga harus berperilaku etis, menentukan sasaran kerja realistik dan mengikut sertakan etika dalam penilaian kerja. Jadi sasaran kerja realistik misalnya nggak mungkin misalnya si A
disuruh kerjakan laporan, pokoknya saya nggak mau tahu, besok harus dikumpulkan. Sedangkan misalnya si A itu beban kerjanya sudah banyak, yang mungkin ya dia bisa aja kerjanya sembarangan, atau misalnya dia copy paste dari kerjaan orang lain. Jadi ya juga bisa tidak etis ya. Jadi sasaran kerjaan realistik misalnya dikasih waktu 2 atau 3 hari untuk menyelesaikan dibandingkan 1 hari. Oke. Terus juga ada training tentang etika, ada audit sosial independen, juga dukungan pada individu yang menghadapi dilema etis. Nilai pelatihan etis. Jadi pelatihan etis itu, training untuk etis itu sebenarnya penting ya, dapat membuat perbedaan dalam perilaku etis, juga meningkatkan kesadaran karyawan terhadap masalah etis yang dihadapi oleh bisnis, dan juga menjelaskan menguatkan standar perilaku organisasi dan membantu karyawan untuk lebih percaya diri bahwa mereka akan didukung ketika melakukan tindakan yang tidak populer, tetapi memperhatikan pendirian etis yang benar. Oke, misalnya kayak yang saya kasih di nomor 8 itu, yang papa minta saham. Nah, ternyata kan ada satu orang yang menjadi whistleblower ya. Jadi dia mengungkapkan semua praktek korup yang terjadi selama ini. Nah, mungkin dia mempertahankan pendirian etis, tapi mungkin tindakan yang dilakukan itu tidak populer ya. Nggak usah. Penggunaan kode etik efektif. Mengembangkan kode etik sebagai pedoman dalam menangani dilema etis atau pengambilan keputusan. Komunikasikan kode etik secara reguler ya, make sure semuanya mengerti. Semua level manajemen menegaskan pentingnya kode etik dan komitmen organisasi kepada kode etik secara berkelanjutan, dan teguran secara umum dan mendisiplinkan secara konsisten bagi mereka yang melanggar kode etik. Nah, kepemimpinan etis itu apa? Manajer harus memberikan panutan yang baik dengan melakukan hal ini ya. Saya nggak perlu bacakan satu-satu. Terus mengelola kekurangan etika dan ketidakbertanggungjawaban sosial, memberikan kepemimpinan etis, juga melindungi karyawan yang menegakkan masalah etis. Misalnya tadi whistleblowers itu sebenarnya harus dilindungi karena dia melaporkan sesuatu kejadian yang tidak etis untuk diselesaikan. Terus kesadaran masalah social entrepreneurs itu adalah individu atau organisasi yang mencari kesempatan untuk meningkatkan kemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan praktis, inovatif, dan berkelanjutan. Ingin membuat dunia lebih baik dan memiliki gairah untuk mendorong hal itu terwujud. Jadi social entrepreneurs ini adalah jadi kalau kita bilang kewirausahaan itu tidak sekedar bisnis tapi juga bisa sosial. Misalnya ada grup gerakan jangan membuang sampah sembarangan dan lain-lain ya. Jadi itu social entrepreneurs. Itu social impact management itu biasanya ada area bisnis dan juga ada area masalah-masalah sosial ya, yang merefleksikan bagaimana sih kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, bagaimana kita meningkatkan kesadaran manajer terhadap keputusan yang diambil terhadap bisnis itu sendiri dan juga terhadap lingkungan. Oke, itu aja. Semoga kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA juga boleh.